Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Moh Mukorobin, channelnya para petani dan pengusaha pinang seluruh Indonesia. Oke teman-teman semua, hari ini kita buat videonya langsung di lokasi ya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menghitung mutu atau kualitas dan kadar air biji pinang. Ya teman-teman, kita tadi habis nyemprot, langsung kita istirahat sejenak di pondok kita nih. Nah ini kawan kita lagi lempoh. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menghitung mutu atau kualitas dan kadar air biji pinang, terlebih dahulu untuk yang baru mampir di channel saya, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, kemudian di like, komen, dan tekan tombol lonceng agar saya terus termotivasi untuk lebih banyak berkarya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pada video saya sebelumnya telah saya sampaikan bahwa harga biji pinang itu sangat dipengaruhi oleh mutu atau kualitas dan kadar air dalam biji pinang tersebut. Jika petani atau pengusaha pinang memiliki biji pinang kering dan ingin menjual pinang tersebut kepada pembeli, maka hal yang pertama ditanya oleh para pembeli adalah kualitas. Berapakah biji pinang tersebut dan kandungan kadar airnya berapa. Semakin tinggi kualitas atau mutu biji pinang dan semakin rendah kadar air dari biji pinang tersebut, maka semakin tinggi harga jual biji pinang tersebut. Oleh karena itu, sebagai petani atau pengusaha pinang, kita harus bisa menentukan kualitas dan kadar air biji pinang agar posisi kita sebagai petani atau pengusaha jual beli pinang bisa menaikkan harga tawar biji pinang kering tersebut. Terus bagaimana cara menentukan kualitas atau mutu biji pinang? Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara menentukan kualitas atau mutu biji pinang serta kadar air pinang. Bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk yang pertama, menentukan mutu atau kualitas biji pinang dapat dilakukan dengan cara penyortiran sampel biji pinang atau sortir habis biji pinang yang ada. Sebagai contoh, kita memiliki 100 ton biji pinang kering. Kita ingin mengetahui mutu biji pinang kita dengan menggunakan metode sortir habis. Nah, jadi semua biji pinang yang ada itu kita sortir habis. Langkah kerjanya yaitu pertama, pisahkan biji pinang yang jelek atau afkiran dengan yang kualitas baik. Nah, di sini biji pinang dapat dikatakan baik apabila tidak berjamur, tidak keropos, tidak berlubang hitam, bekas hama, dan tidak berasal dari pinang muda. Nah, seperti itu ya. Atau pinang yang setengah muda. Seperti itu ya, berarti harus pinangnya itu memang harus bagus. Bukan dari
pinang yang muda atau pinang yang kropos. Setelah dilakukan pemisahan antara biji pinang kualitas baik dan kualitas buruk, langkah kedua adalah menghitung persentase biji pinang kualitas baik. Contohnya, dari 100 ton biji pinang yang kita sortir terdapat 80 ton biji pinang dengan kualitas baik dan 20 ton biji pinang buruk atau reject. Cara menghitung persentase biji pinang kualitas baik yaitu dengan cara mentotalkan biji pinang kualitas baik dibagi dengan total biji pinang yang ada dikali 100%. Nanti akan saya buatkan cara menghitungnya. Dari hasil sortir yang kita lakukan tadi, maka hasilnya adalah 80 ton biji pinang kualitas baik dibagi 100 ton total biji pinang dikali 100%. Hasilnya adalah 80%. Dari perhitungan yang dilakukan ini dapat diketahui bahwa mutu atau kualitas biji pinang yang kita miliki adalah masuk mutu 80 atau biasa disebut kualitas 80. Nah, apa itu kualitas? Nanti akan kita lanjutkan penjelasannya. Bagi para petani atau pengusaha pinang sudah biasa mendengar istilah KW. Nah, KW itu ada beberapa macam di situ ya, ada KW 70, KW 80, KW 90, KW 60. Kemudian ada lagi KW 65, KW 95, ada lagi KW 95 plus. Nah, apa itu KW? KW di situ adalah singkatan dari kualitas. Nah, untuk para pengusaha pinang sudah tidak asing lagi istilah KW ya. KW itu singkatan dari kualitas. Sedangkan angka 90-60 itu adalah menunjukkan persentase biji pinang yang baik. Apabila biji pinang kita masuk pada KW 70, 80, 95 atau 90, ini artinya biji pinang kita 80% kualitasnya baik dari total biji pinang kita yang ada. Apabila tidak mampu untuk mensortir habis semua biji pinang yang ada, untuk menentukan mutu atau kualitas biji pinang kita dapat menyortir sampel. Menyortir sampel itu ya kita nggak usah banyak-banyak ya, paling nggak seton aja lah biji pinang kita. Misal seton biji pinang kering, kita mengambil sampel sebanyak 100 kilo atau 400 kilo atau 1 ton biji pinang untuk kita cek mutu pinangnya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan informasi bagaimana cara menentukan kadar air biji pinang. Berdasarkan informasi yang tentunya dari sumber yang benar dan tak terlepas dari pengalaman saya pribadi, apabila buah pinang kita panen kemudian dibelah dan dihilangkan kulitnya, terus kemudian kita jemur selama 3 hari dengan cuaca yang sangat panas, kemudian kita cungkil, maka biji pinang tersebut kadar airnya berkisar sekitar 15%. Terus untuk pinang kelotok, apabila sudah kita jemur selama 1 bulan kemudian dibelah dan dicungkil, maka kadar airnya itu sudah mencapai sekitar 7%. Nah, biji pinang kelotok ini apabila dijemur kembali selama 3-6 hari, nah tentunya tergantung cuaca ya, maka kadar air biji pinang kelotok ini bisa mencapai 3% atau sudah bisa dibilang kering. Kemudian bagaimana cara pengecekan kadar air biji pinang? Cara pengecekan kadar air biji pinang kering itu biasanya dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat.
Yang dilakukan dengan cara manual itu bisa dilakukan dengan mengambil sampel atau biji pinang tersebut, kemudian digunting. Kalau nggak ada gunting bisa dipotong-potong menggunakan pisau atau alat potong lainnya. Nah, di situ kita bisa melihat kadar airnya tanpa menggunakan alat. Nah, tentunya untuk pengecekan kadar air yang tanpa menggunakan alat yang alat yang canggih itu hanya bisa dilakukan oleh yang ahlinya ya, karena ini menggunakan sampel manual, pengecekan secara manual, yaitu menggunakan gunting tadi. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional atau berpengalaman. Untuk cara yang paling akurat adalah menggunakan alat pengukur kadar air biji pinang. Nah, di situ ada beberapa contoh jenis alat yang bisa digunakan untuk mengukur biji pinang kering. Contoh kedua alat tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini ya, nanti akan kita tampilkan gambarnya. Bagi teman-teman yang minat bisa langsung dicari. Itu ada dijual di Shopee, Lazada atau toko-toko online lainnya kalau nggak ada di pasar tempat teman-teman tinggal ya. Nah, untuk penggunaan cara alat pertama yaitu hidupkan atau tekan tombol on, kemudian tancapkan kedua ujung besi ke dalam karung atau tumpukan pinang yang akan kita cek kadar airnya. Nah, silahkan tunggu beberapa saat, maka akan muncul angka kadar air pada layar LCD yang terdapat dalam layar alat tersebut. Kemudian untuk alat kedua, alat ini adalah bernama DMM 8V Underline Battle Nut yang mirip seperti timbangan. Nah, nanti akan kita lampirkan ya gambarnya supaya teman-teman bisa tahu alat tersebut. Cara menggunakan alat tersebut yaitu masukkan biji pinang tersebut pada tempat yang disediakan, kemudian nanti akan muncul jumlah kadar air pada pinang tersebut. Nah, nanti akan nampil di layar LCD yang terdapat pada alat tersebut. Model alat yang namanya yaitu DMM 8V Underline Battle Nut ini adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan khususnya di dalam industri pertanian, yang berguna untuk mengukur kadar air pinang tersebut. Nah, alat ini sangat cocok untuk dimiliki oleh para petani pinang dan pengusaha pinang. Terus alat ini memiliki kelebihan pengoperasian yang cepat dan akurat. Nah, hasilnya pun bisa kita ambil, bisa kita lihat dalam jangka waktu 1 menit aja sudah kita bisa melihat dan menentukan berapa kadar air yang terkandung dalam biji pinang tersebut. Dan alat tersebut pun juga tidak berat ya, sangat ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Misalkan kita pergi ke gudang satu dan gudang lainnya, itu sangat enak kita bawa-bawa ya, ringan, gak ada 1 kg itu beratnya. Kemudian alat ini menggunakan daya baterai sehingga mudah ya, itu tadi ya, mudah untuk dibawa. Kalau habis baterainya kita belikan baterai lagi. Seperti itu ya sekilas dari saya tentang bagaimana cara menentukan atau menghitung mutu, kualitas dan kadar air biji pinang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan komen agar saya semakin semangat lagi untuk memberikan informasi seputar petani dan pengusaha pinang seluruh Indonesia. Demikian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa teman-teman yang baru datang silahkan tekan tombol like, subscribe, komen. Apabila ada yang ditanyakan tentang seputar perkebunan pinang atau
bisnis Minang bisa ditulis di kolom komentar atau langsung dijabri ke nomor WA saya yang tertera pada video saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.